Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali sahabat mahasiswa dengan saya Latifah dalam mata kuliah Perpajakan Internasional. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mengenai transaksi dengan mata uang asing. Nah, setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian semua dapat menjelaskan aspek perpajakan atas transaksi yang melibatkan mata uang asing. Transaksi internasional seringkali memang menggunakan mata uang yang berbeda dari mata uang dasar kita, rupiah, yang digunakan dalam pembukuan wajib pajak di Indonesia sesuai dengan pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan. Pengukuran transaksi dalam pembukuan harus menggunakan satuan mata uang rupiah. Ya. Kurs mata uang asing untuk perpajakan. Nilai kurs konversi yang digunakan saat wajib pajak mengkonversi transaksi mata uang asing ke rupiah itu sangat mempengaruhi kewajiban pajak. Untuk kepentingan pemajakan dikenal beberapa jenis kurs konversi utama. Ya, yang pertama adalah kurs Bank Indonesia. Yang kedua adalah kurs Menteri Keuangan, yang ketiga adalah kurs realisasi. Nah, kurs Bank Indonesia ini dikeluarkan oleh otoritas moneter yang terdiri dari kurs jual dan kurs beli. Kemudian ada juga yang namanya kurs tengah. Nah, kurs tengah ini adalah rata-rata kurs jual dan kurs beli. Kemudian yang kedua adalah kurs Menteri Keuangan atau KMK. Nah, kurs Menteri Keuangan ini dikeluarkan setiap hari Senin, berlaku selama seminggu ke depan, digunakan sebagai dasar pelunasan bea masuk, PPN, PPNBM, pajak ekspor, dan PPh pasal 21, 22, 23, 26, dan final, pajak final pasal 4 ayat 2. Lalu yang ketiga adalah kurs realisasi. Kurs realisasi ini merupakan kurs yang sebenarnya terjadi saat merupiahkan atau membeli mata uang asing yang ditentukan dari kesepakatan antara pihak atau kurs di tempat penukaran uang atau di money changer. Jadi ini merupakan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mata uang asing. Lalu bagaimana cara melakukan penghitungan kurs tengah Bank Indonesia? Kurs tengah Bank Indonesia dihitung sebagai rata-rata dari kurs jual dan kurs beli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi contohnya misalnya untuk transaksi tanggal 29 Juni 2010, kurs beli Bank Indonesia per 1 US dollar adalah 8.988 rupiah. Kurs jual per 1 US dollar itu senilai 9.078 rupiah. Maka kurs tengah BI itu merupakan penjumlahan antara kurs beli dengan kurs jual dibagi 2. Nah, ketemulah 8.988 ditambah 9.078 dibagi 2 sama dengan 9.033. Nah, angka inilah dinamakan dengan kurs tengah Bank Indonesia. Penggunaan kurs Menteri Keuangan atau KMK. KMK ini digunakan sebagai dasar pelunasan berbagai jenis pajak dan bea. Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 26 menggunakan KMK. Misalnya PT ABC ini berdomisili di Indonesia, membayar royalti kepada XYZ Incorporation perusahaan Amerika sebesar 10.000 US dollar. Asumsi kurs Menteri Keuangan yang berlaku adalah 9.050 per US dollar. Maka perhitungan PPh pasal 26, kita tahu PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada WNA atau PMA yang memiliki penghasilan dari sumber di Indonesia, ya. Tarifnya adalah 20%. Sehingga perhitungan PPh pasal 26 atas transaksi ini adalah PPh pasal 26 sama dengan 20%, ini tarifnya, kali 10.000 US dollar, ini adalah royalti yang dibayarkan, kali kurs
KMK yang berlaku, yaitu 9.050. Sehingga ketemulah total PPh pasal 26 yang harus dipotong oleh PT ABC yang berkedudukan di Indonesia itu adalah 18.100.000 rupiah ya. Ini berasal dari 20% kali 10.000 US kali 9.050. Selanjutnya adalah kurs realisasi dalam transaksi sehari-hari. Kurs realisasi adalah kurs yang disepakati saat melakukan transaksi atau saat penukaran mata uang asing di money changers. Ya, nilai ini bisa berbeda dari kurs resmi di Bank Indonesia ataupun di KMK. Nah, misalnya pembelian komputer. Tuan Amir membeli komputer senilai 500 US dollar. Nah, penjual menetapkan kurs realisasi sebesar 9.121 per US dollar. Sehingga total pembayaran rupiahnya itu adalah 500 kali 9.121, yaitu 4.560.500. Nah, kita juga bisa melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang US dollar dengan melakukan pembelian di money changer. Nah, kita melakukan penukaran uang dan Tuan Amir kemudian menukarkan 100.000 di money changer dengan kurs beli yang berlaku adalah 9.121 US dollar. Sehingga uang rupiah yang diterima adalah 912.100. Selanjutnya pembahasan kedua adalah mengenai keuntungan atau kerugian selisih kurs. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, keuntungan selisih kurs mata uang asing merupakan objek PPh ya. Kemudian keuntungan atau kerugian itu harus diakui berdasarkan sistem pembukuan yang taat azas sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dalam hal ini adalah PSAK nomor 10. Selisih kurs itu timbul karena adanya perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian atau settlement date pos moneter. Lalu pada setiap tanggal neraca, pos aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing harus dilaporkan menggunakan kurs tanggal neraca. Nah, jika sulit menentukan kurs tanggal neraca, maka kurs tengah Bank Indonesia dapat digunakan sebagai indikator yang objektif. Nah, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perhitungan keuntungan selisih kurs, berikut kita ilustrasikan dalam narasi kasus ya. Misalnya PT ABC melakukan ekspor garmen senilai 100.000 US dollar. Nah, perubahan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal pelunasan menghasilkan keuntungan selisih kurs sebagai berikut. Misalnya tanggal transaksi adalah tanggal 11 Mei 2010, di mana 100.000 US dollars ini akan kita kalikan dengan kurs pada tanggal 11 Mei. Nah, 11 Mei kursnya adalah 9.073, sehingga nilai transaksi 11 Mei itu adalah 907.300 rupiah. Sementara pada tanggal penyelesaian 3 Juni, jadi berapa lama? 11 Mei sampai 3 Juni, 11 ke akhir itu 19 hari, tambah 3, 22 hari. Kemudian jatuh tempo pada saat pelunasan nilai per 1 US dollar sudah berubah menjadi 9.190. Sehingga nilai transaksi pada tanggal 3 Juni itu adalah 100.000 kali 9.190, yaitu 919 juta rupiah. Nah, hal ini menimbulkan selisih kurs sebesar 919 dikurangi 907.300, yaitu 11.700.000. Keuntungan selisih kurs sebesar 11.700.000 ini akan menjadi objek pajak penghasilan. Lalu bagaimana perlakuan selisih kurs pada tanggal neraca? Dalam PSAK itu mewajibkan penyesuaian nilai piutang maupun nilai utang dalam mata uang asing pada tanggal neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia, yang dapat menimbulkan kerugian atau keuntungan dan harus diakui pada tahun buku tersebut.
Misalnya ada transaksi tanggal 23 Desember 2009, di mana transaksi ini menimbulkan piutang sebesar 100.000 US dollar dengan kurs 9.505, sehingga nilai rupiahnya adalah 950.500.000 rupiah. Nah, ini akan jatuh tempo atau penyelesaiannya nanti masih tanggal 5 Januari. Nah, sebelum penyelesaian itu telah akan melalui akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember, di mana pada akhir tahun kita harus menyusun laporan neraca. Lalu bagaimana transaksi tanggal 23 itu harus disesuaikan atau di-adjust sesuai dengan ketentuan dalam PSAK menggunakan kurs tengah BI. Nah, kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2009 itu nilainya adalah 909.400 rupiah per US dollar. Sehingga nilai piutang ini kita rupiahkan dengan kurs BI menghasilkan nilai 940 juta, yaitu 9.400 kali 100.000 US dollar. Hal ini akan berakibat pada kerugian selisih kurs sebesar 950.500 dikurang 940, yaitu 10.500.000. Nah, ini akan menjadi beban pajak penghasilan tahun 2009. Lalu tanggal 5 Januari tahun 2010 saat penyelesaian itu kurs realisasinya adalah 9.308, sehingga nilai rupiahnya adalah 9.308 kali 100.000, yaitu 930.800.000 rupiah. Nah, timbul kembali kerugian selisih kurs sebesar 9.200.000 rupiah, dan ini pun akan menjadi beban pajak penghasilan tahun 2010. Selanjutnya adalah pembukuan dengan mata uang asing atau dalam USD. Nah, wajib pajak tertentu itu diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika atau US dollar sesuai dengan PMK nomor 196 PMK 03 2007. Nah, pembukuan yang diperbolehkan dengan menggunakan mata uang asing itu adalah untuk PMA dengan kontrak kerja, kemudian bursa efek luar negeri, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Nah, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing atau kontrak kerja atau kerjasama migas dan non-migas, ini salah satu yang diperbolehkan. Kemudian bursa efek luar negeri, ini wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya di bursa efek luar negeri atau kontrak investasi kolektif reksadana USD. Yang berikutnya adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap dan wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk atau parent company di luar negeri, ini juga diperbolehkan melakukan pembukuan dengan mata uang asing. Izin tertulis dari Menteri Keuangan diperlukan kecuali untuk kontrak kerjasama atau kontrak karya, kontraktor, kontrak kerjasama. Nah, permohonan diajukan ke Kepala Kantor Wilayah. Selanjutnya adalah konversi awal tahun buku ke USD. Konversi dari rupiah ke USD pada awal tahun buku pertama kali dilakukan berdasar neraca akhir tahun buku sebelumnya dengan menggunakan kurs yang berbeda untuk setiap pos. Untuk satu jenis pos harta berwujud atau tidak berwujud atau aset di kolom neraca, maka konversi ini menggunakan kurs yang berlaku saat perolehan harta tersebut. Kemudian yang kedua adalah konversi harta lain atau kewajiban, ya, jadi harta lain dan liabilities itu menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya. Sementara yang ketiga untuk modal saham dan ekuitas lainnya itu menggunakan kurs yang berlaku saat terjadinya transaksi. Dan yang keempat, laba ditahan atau sisa kerugian itu menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya. Selanjutnya adalah selisih laba atau rugi akibat konversi harus dibebankan pada rekening laba yang ditahan atau retained earning.
Sahabat mahasiswa, demikian tadi penjelasan Ibu mengenai transaksi dengan mata uang asing dalam aspek perpajakan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan bisa menambah wawasan kalian semua dalam menambah wawasan hasanah perpajakan internasional kalian. Dan sampai ketemu kembali nanti dalam pembahasan-pembahasan yang lainnya. Sampai jumpa.